Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya? Tetap semangat ya. Meskipun kita masih dari rumah nih belajarnya ya. Jangan lupa untuk dipersiapkan alat tulisnya dan duduknya yang nyaman sehingga tidak ngantuk ya dan tetap semangat. Oke. Bertemu lagi bersama Pak Indra dalam pembelajaran hari ini, yaitu kita akan belajar matematika, ya. Belajar matematika. Wah, pasti menyenangkan. Ini kita tulis, pasti menyenangkan. Kenapa tulisan saya ke atas? Menyenangkan. Oke ya, seperti itu. Oke, kita langsung saja kepada pembelajarannya. Pak Indra pastikan untuk kalian sudah siap ya, sudah siap pembelajaran hari ini. Oke, kita langsung kepada pembelajaran yang pertama, yaitu tentang bilangan bulat. Nah, pasti sebetulnya mungkin sudah belajar ya di kelas sebelumnya tentang bilangan. Itu ada bilangan asli, ada bilangan cacah gitu ya. Sekarang kita akan belajar tentang bilangan bulat. Oke? Nah, sambil kita baca ya. Banyak hal di sekitar kita yang berhubungan dengan bilangan bulat. Seperti menuliskan ketinggian suatu tempat, suhu, dan keuntungan atau kerugian dalam berdagang. Ini semua berkaitan dengan bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut ini. Ketinggian puncak Jayawijaya dan perubahan suhunya dapat ditulis menggunakan bilangan bulat. Kalian perlu memahami bilangan bulat dan operasinya dengan baik. Ya. Nah, kata kunci pada pembelajaran hari ini yaitu adalah, nih harus diingat ya. Sebentar. Nah, harus diingat bahwa kata kunci pada pembelajaran hari ini atau kesempatan sekarang yaitu adalah bilangan bulat. Nanti ya harus diingat, kemudian bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dan garis bilangan nih. Jadi kita harus ingat nih kata kunci ini ya. Jadi nanti boleh dicatat gitu ya supaya ingat gitu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ayo ingat kembali ya sebelum kita melanjutkan. Yang pertama nih. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan bilangan asli dan bilangan cacah. Masih ingat mungkin ya? Kalau misalnya bilangan asli itu mulainya dari K1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sedangkan kalau misalnya bilangan cacah itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Apa saja operasi bilangan tersebut? Ya, bisa ada penjumlahan, ya, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Seperti itu. Bagaimana meletakkannya pada garis bilangan? Nah, misal ya, ini garis bilangan nih. Sini. Misalnya ini, kalau misalnya bilangan asli, berarti dia mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau misalnya bilangan cacah, mulainya dari 0, dan seterusnya. Searah sini. Ya, oke, nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi ya, terkait dengan garis bilangan dan sebagainya. Pasti kita akan belajar, karena tadi setelah kita lihat di dalam garis bilangan, selain dari angka 0 ke kanan, terus kalau misalnya ke kanannya, ke kanan sisi nih ya. Nah, ini kirinya Pak Indra, ke kiri gitu ya. Gitu. Sedangkan kalau digambar ini ke kanan, ke gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah,
Oke, bacalah dengan seksama. Perhatikan gambar dan bacaan berikut. Wow, keren banget nih. Di sini ada eh, gambar apa nih? Ada gambar gunung ya. Gunung apa nih? Di sini dikutip dari ini sumbernya outcat.com dan sebagainya, adalah Pegunungan Jayawijaya ya. Pegunungan Jayawijaya. Kita baca dulu ya sebelum nanti kita ke fakta-fakta di sini. Oke, kita baca dulu untuk teksnya ya. Sebentar. Oke. Puncak Jayawijaya merupakan gunung tertinggi di Indonesia. Gunung ini terletak di Provinsi Papua. Gunung ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa karena keindahannya. Di puncak gunung tersebut terdapat salju abadi. Wow, keren ya ternyata. Selain di luar negeri, ternyata kita juga punya salju abadi, ya, yaitu ada di puncak Gunung Jayawijaya. Tuh kan, suhu normal di ketinggian 0 meter, ya ini. Sebentar. Wow, error. Oke. Di ketinggian 0 meter, di atas permukaan laut, DPL, adalah 30 derajat Celcius. Puncak Jayawijaya memiliki ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan catatan BMKG, apa itu BMKG? BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada tanggal 6 November 2017. Suhu udara puncak Jayawijaya pada hari ini, maksudnya mungkin pada tanggal ini ya, pada hari adalah negatif 8 derajat Celcius. Pada siang hingga sore hari, 7 derajat Celcius. Pada malam hari, maaf, ini negatif ya, negatif 7 derajat Celcius. Dan pada malam hari bisa mencapai negatif 9 derajat Celcius. Wow, dingin ya. Kita aja di Bandung nih, sekitar 16 derajat Celcius juga udah dingin ya. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan suhu negatif 8 derajat Celcius? Temukan jawabannya pada pembahasan materi ini. Oke, nah tadi kita lupa nih ada fakta ya. Skala Celcius adalah skala suhu yang didesain supaya titik beku air berada pada 0 derajat dan titik didih pada 100 derajat di tekanan atmosfer standar. Skala ini mendapatkan namanya dari ahli astronomi, yaitu adalah Anders Celsius pada tahun 1701 sampai 1744. Jadi umurnya sekitar 43 tahun ya. Yang pertama kali mengusahakannya pada tahun 1742 gitu. Jadi Celsius itu adalah skala suhu ya, skala suhu yang didesain supaya titik beku air itu 0 dan titik didih itu ada 100. Nah, sedangkan ketika kita lihat di sini bukan hanya 0, justru negatif. Nah, itu bagaimana ya? Jadi dingin sekali ya, bahkan beku. Oke, kita lanjut. Ini nih. Apa yang akan kalian pelajari pada kesempatan kali ini? Di antaranya adalah menjelaskan bilangan bulat negatif, termasuk menggunakan garis bilangan. Ya, ini yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Selanjutnya, yang ketiga adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah dan atau bilangan pecahan dalam berbagai bentuk sesuai operasi. Selanjutnya menggunakan konsep bilangan bulat negatif, termasuk menggunakan garis bilangan untuk menyatakan
situasi sehari-hari. Namun, yang akan kita fokus pada hari ini yaitu adalah ini. Nah, mungkin kita akan belajar ini dulu ya. Yang pertama, yaitu menjelaskan bilangan bulat negatif, termasuk menggunakan garis bilangan. Nanti kita akan belajar garis bilangan. Right? Nah, kita lanjutkan. Nah, ini maaf nih ketinggalannya. Yang kelima adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah dan atau bilangan pecahan dalam berbagai bentuk sesuai sesuai urutan operasi. Oke nih, kita belajar dulu nih. Tadi penemu Celsius siapa tadi? Di sini ada Anders Celsius. Nah, kalau misalnya di sini nih kita coba baca ya. Bilangan bulat negatif pertama kali digunakan pada masa dinasti Han. Bilangan tersebut ditulis pada buku The Nine Chapter on the Mathematical Art sekitar tahun 202 sampai 220. Berarti berapa ribu tahun yang lalu ya? Sudah sangat lama sekali ya. Nah, dalam buku tersebut terdapat tulisan yang berisi bilangan negatif. Caranya dengan menyusun dan menghitung batang merah yang mewakili bilangan positif serta batang hitam untuk bilangan negatif. Warna merah untuk mewakili bilangan negatif dan warna hitam untuk bilangan positif. Pada abad ketiga Masehi, Diophantus juga telah menggunakan bilangan negatif. Jadi sudah sangat lama sekali ya ini Diophantus ya. Nah, tokohnya ini fotonya ya. Oke, kita lanjutkan kita nih boleh dicatat ya. Membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Nih, ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami cara membaca dan menulis lambang bilangan bulat. Kelima langkah tersebut adalah mengamatinya, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Oke? Ayo mengamati. Perhatikan satu. Pengamatan 1. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Ya. Oke. Nah, di sini nih. Di sini kita coba perhatikan ya, sebentar. Sini kita coba perhatikan. Nah, di sini katanya puncak jaya. Perakiraan cuaca pada hari Kamis. Matahari terbit pukul segini, matahari terbit, matahari terbenam mungkin ya maksudnya. Nah, di sini pagi salju tebal, suhunya negatif 18. Kemudian siang, saljunya tebal, negatif, tadi negatif 18. Negatif 8 maksudnya. Nah, ini negatif 7. Kemudian sore, negatif 7 derajat Celcius. Kemudian malam, negatif 9 derajat Celcius. Kebayang ya dinginnya ya. Nah, tahukah kalian puncak jaya atau apa ini bahasanya ya? Kantens Pyramid adalah sebuah puncak yang menjadi bagian dari barisan Sudirman. Pada puncak jaya terdapat gletser Karstens yang merupakan satu-satunya gletser tropikal terbesar di Indonesia yang kemungkinan besar segera akan lenyap akibat pemanasan global gitu ya. Sangat disayangkan sekali. Oke. Kita lanjutkan. Jaya Wijaya yang berubah. Ingatkah kalian pada puncak Jaya Wijaya terdapat pada tanggal 6 November yang tadi yang di BMKG itu ya. Pada pagi hari negatif 8 derajat Celcius, yang hingga sore hari negatif 7 derajat Celcius, dan malam hari negatif 9 derajat Celcius. Bagaimana cara menuliskan pada garis bilangan? Tulis ulang bacaan di atas dengan rapih, gunakan kalimatmu sendiri. Ini nggak usah ya.
Nggak usah. Atau mau ditulis juga boleh. Kalimat ini berarti ya. Nah, supaya nanti di catatan kalian ada untuk memahami. Ya, jadi boleh deh. Boleh dicatat ya. Silahkan dicatat. Oke, silahkan. Boleh di pause dulu mungkin ya. Ini boleh dicatat ya kalimat yang ini ya. Nah, oke. Boleh di pause dulu mungkin videonya ya. Kita lanjutkan ke pengamatan kedua. Perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Nah, kita coba lihat nih di sini gambar apa? Ada gambar lemari es ya. Cuman nih sayang sekali isinya tidak ada es krim mungkin ya. Ini kosong di sininya ya. Di sininya kosong, kalau misalnya ada es krim mungkin enak. Di sini ada apa ini? Kornet ya. Udah, fokus. Kita perhatikan di sini ada lemari es ya. Ada lemari es. Mungkin dari sebagian kalian udah banyak yang punya lemari es ya, lemari pendingin. Oke, sebelum kita ke fakta, di sini kita lihat makanan dan minuman disimpan dalam lemari pendingin atau lemari es dengan suhu tertentu. Beberapa saat, suhu makanan dan minuman dalam lemari pendingin mencapai 3 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Suhu ini dapat dituliskan negatif 3 derajat Celcius. Kemudian, makanan dan minuman dikeluarkan dari lemari pendingin, suhu makanan dan minuman menjadi 12 derajat Celcius. Ya. Nah, ini boleh juga ditulis ya di sini. Kalimat ini boleh ditulis dengan di pause dulu. Ini boleh ya. Jadi coba perhatikan tadi di sini ya. Ada kalimat. Nah, di sini ada kalimat bahwa di dalam lemari pendingin, makanan dan minuman itu mencapai 3 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Nah, berarti gimana tuh? Apakah ini lebih panas? Misalnya kalau misalnya 0 derajat Celcius itu di sini ya, misal. Nah, ketika ini 0 derajat Celcius, nah, ketika ini di bawah ya, di bawah suhu ini maksudnya. Apakah ke sini ke 1 2 3 derajat Celcius dan sebagainya atau ke sini gitu ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya gitu. Berarti suhu itu dapat dituliskan sebagai negatif 3 derajat Celcius. Misalnya contoh lain. Pak Indra punya makanan atau cuma punya minuman di dalam lemari es. Suhunya itu ada mencapai lemari punya Pak Indra ya, saking canggihnya itu. Misalnya mencapai 15 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius. Sehingga dapat dituliskan dengan negatif 15 derajat Celcius ya. Seperti itu. Oke, pelan-pelan kita ya. Oke, sudah ya. Nah, ini boleh dibaca juga bahwa kulkas atau lemari pendingin adalah sebuah alat rumah tangga listrik yang menggunakan refrigerasi proses pendinginan untuk menolong pengawetan makanan. Kulkas beroperasi dalam sebuah putaran refrigeration. Kulkas terdiri dari lemari pendingin atau lemari pembeku atau keduanya. Sistem kedua lemari ini diperkenalkan pertama kali oleh General Electric tahun 1939 ya. Nanti buku ini mungkin akan Indra bagikan ya, jadi kalian bisa pelajari sendiri. Ayo menanya. Nah, berikut ini contoh pertanyaan tentang membaca dan menulis bilangan bulat. Bagaimana cara menulis dan membaca bilangan bulat lebih dari 0? Apakah artinya tulisan dan bacaan pengukuran suhu lemari pendingin tersebut pada bilangan bulat ya? Sekarang coba ayo menalar.
Bilangan bulat terdiri dari 3 macam bilangan. Bilangan tersebut bilangan bulat positif, ada bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Ya, nih kita sudah masuk ke jenjang ini ya, selanjutnya. Nah, kita perhatikan lagi nih yang tadi nih, bahwa pagi suhunya adalah negatif 8, siang negatif 7 derajat Celcius, sore negatif 7, dan malam negatif 9 derajat Celcius. Oke, pertama tadi kita sudah memperhatikan ya. Nah, sekarang kedua, ubahlah setiap satuan pada gambar atas menjadi bilangan bulat. Ya, kalau misalnya tadi ditulisnya dengan Celcius, maka di sini kita tulis dengan bilangan bulat. Jadi tadi negatif 8 ya, berarti kita tulis dengan negatif 8. Negatif 8. Kemudian sore, suhu siang hingga sore negatif 7 ya. Kemudian malam negatif 9. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Buatlah garis bilangan dengan ujung kiri dan ujung kanan diberi tanda panah. Letakkan 0 di tengah garis bilangan, kemudian bilangan bulat positif di sebelah kanan ya. Sebelah kanan, ini sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau misalnya bilangan negatif itu adalah sebelah kiri gitu ya. Nah, kita misalnya kalian coba buat ya di catatan kalian seperti ini. Oke? Nah, kita sudah buat seperti ini. Nah, letakkan bilangan 0 itu di tengah ya, di sini. Kemudian ke arah kanan, nah setelah, jangan lupa ini ya, untuk membuat tanda panah, itu sebagai tanda bahwa setelah angka di sini itu masih berlanjut. Contoh misalnya di sini 0, berarti di sini berapa? 1 ya, sini 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Nah, artinya ke sini masih ada 10, 11 gitu ya. Cuman mungkin karena kertasnya cukup sampai sini, artinya maka daripada itu kita harus menambahkan tanda panah. Nah, sedangkan dari 0 ke kiri itu ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, dan negatif 9. Oke ya, silahkan dibuat di catatannya. Oke. Nah, arti tanda panah ke ujung kiri adalah sebagai berikut. Kan akan berlanjut katanya ya, jadi masih banyak. Oke. 4. Lengkapilah garis bilangan dengan 1 di sebelah kanan 0, 2 di sebelah kanan 1, 3, dan seterusnya. Ya tadi ya, seperti yang dicontohkan sama Pak seperti ini. Lengkapilah garis bilangan dengan lawan dari 1, yaitu, udah ya, udah selesai tadi, udah dicontohkan dengan Pak Indra ya. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, tergambarlah kedudukan bilangan-bilangan negatif 7, negatif 8, dan negatif 9 sebagai berikut ya. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh, kita udah punya angka yaitu negatif 7, negatif 8, dan negatif 9. Sehingga, sebentar. Nah, oke, biar fokus ya. Nah, sehingga kita letakkan nih, di mana ya negatif 7, apakah di sini? Oh, tentu bukan, berarti di sini. Nah, ini adalah titik negatif 7. Sini ya. Nah, kemudian ini titik negatif 9, dan ini adalah, maaf, ini titik negatif 8, dan ini adalah titik negatif 9. Seperti itu ya. Pasti sudah bisa sih ya anak-anak sekalian, daripada jago. Nah, nanti setelah ini coba buat beberapa garis bilangan, nanti mungkin akan Pak Indra foto ya untuk tugasnya untuk matematika.
Silakan untuk stay di Google Classroom-nya. Mungkin untuk hari ini cukupkan sekian ya. Kita sudah bisa menentukan kedudukan bilangan di mana gitu ya. Apakah itu di sebelah kanan atau misalnya di sebelah kiri seperti itu ya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan bertanya kepada Pak Indra ya secara japri. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat untuk kita semua. Kemudian kerjakan tugasnya ya dengan baik seperti itu. Mungkin dari Pak Indra cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.